Oke, untuk di video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi untuk upload file. Nanti jadi user nanti akan memilih file. Setelah beberapa file dipilih, nanti file akan diupload secara otomatis, secara bergiliran. Untuk contohnya ada di sini. Pertama login dulu. Nah, kemudian pilih file. Pilih video. Ulang. Pilih file, gambar. Nah, contoh di sini 4 file terpilih, kemudian pencet upload. Nah, setelah diupload nanti datanya akan tersimpan di Firebase. Nah, bisa lihat ini adalah 4 file tadi yang kita upload. Ada nama file, key, tanggalnya, kemudian URL filenya. Nah, untuk cara sendiri perlu diperhatikan di sini adalah pertama kita tautkan project kita ke Firebase, dan di Firebase-nya kita aktifkan Firebase Out-nya, Firebase Storage, sama Firebase Real Time Database. Nah, kemudian di project kita buat sebuah proses login. Di proses login ini kemudian buat akun baru. Nah, dibuat akun baru nanti kalau kita user sudah membuat akun, nanti kita simpan data mereka di Firebase. Nah, kemudian baru proses upload. Nah, untuk proses uploadnya nanti seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kita memilih file, kemudian menampilkan filenya di list view, kemudian mulai mengupload, kemudian menyimpan info filenya. Nah, untuk di projectnya sendiri, pertama di sini saya ada 2 activity, main activity dan upload activity. Untuk main activity di sini saya gunakan untuk proses login atau proses autentifikasi. Nah, untuk komponennya sendiri di sini ada Firebase Out sama Firebase Real Time Database. Nah, untuk nama komponennya data garis bawah user. Kemudian untuk lokasinya di Firebase saya beri nama data user. Di sini ya. Ini data user. Nah, kemudian ada komponen intent. Nah, di sini untuk UI-nya sendiri bisa kalian lihat ada edit text sama 2 button. Nah, di on create-nya sendiri, hal pertama yang dilakukan adalah mengecek apakah user ini sudah pernah login atau belum. Jadi untuk logikanya sendiri di sini, if jika user sudah login, maka kita langsung alihkan ke upload activity ya. Nah, jika belum maka tidak terjadi apa-apa. Artinya user tetap ada di halaman login. Nah, ketika user menekan tombol login di sini, maka aksinya adalah ini. Nah, jadi kita mengecek dulu apakah edit text-nya sudah diisi atau belum. Karena jika edit text masih kosong dan user menekan tombol login, maka nanti aplikasi kalian akan error. Nah, jadi di sini kita mengecek dulu. Nah, jika kosong, maka kita munculkan notifikasi isi data yang kosong. Jika belum, kita gunakan blok login. Nah, di sini ya. Nah, tapi jika user ingin buat akun di sini, nah, logikanya sama, masih mengecek data di edit text sudah terisi atau belum. Nah, jika sudah terisi semua, maka kita gunakan button block out buat akun. Nah, untuk di komponen sendiri, untuk di aksinya sendiri di sini, jika saat proses login di sini sukses, kita arahkan ke upload activity. Tapi jika gagal, kita munculkan pesan error. Nah, tapi berbeda jika di on create user complete. Jika user di sini sudah membuat akun, kita
simpan dulu data usernya. Untuk logikanya di sini, jika sukses membuat akun, nah kita buat map baru, map variabel map. Sini saya beri nama map. Nah kemudian saya put ke UID dengan ID usernya dan juga simpan ID emailnya. Kemudian sini saya simpan datanya ke Firebase dengan key ID user. Nah kemudian kita arahkan ke upload activity. Nah sampai di sini kita akan menuju ke upload activity. Di onCreate-nya sendiri di sini saya buat seperti ini ya. Nah ini apa? Ini adalah lokasi penyimpanan data file user yang akan diupload. Nah jadi seperti ini ya. Nah untuk Firebase DB ya. Jadi di sini untuk komponennya ada, pertamanya ada Firebase DB real time database. Nah di sini saya buat lokasinya itu menggunakan tanda petik terus tanda plus, kemudian lokasi underscore data plus tanda petik. Nah tujuannya apa? Tujuannya di sini supaya kita bisa mengubah lokasi penyimpanan database-nya sesuai dengan ID user. Jadi nanti datanya itu tertata rapi. Nah, contohnya di sini ya. Di sini ada user file, terus ini ada HGD. Ini adalah ID user. Nah, jadi ini adalah ID saya. Jadi di sini yang ada di bawah sini, 4 data di bawah ini itu adalah file saya. Nah, jika user lain nanti mengupload, upload file, maka di sini akan muncul ID dia, kemudian file dia. Nah, tujuannya di sini apa? Supaya kita dimudahkan saat menulis aturan Firebase. Nah, jadi di sini pentingnya menyusun struktur database di Firebase. Nah, ada Firebase out di sini untuk komponennya, ada file picker, kalender, ada 2 komponen kalender, dan sini ada 1 komponen Firebase storage. Nah, kembali ke onCreate tadi. Nah, di sini saya buat seperti ini ya. Nah, jika kalian perhatikan tadi, yang ada di dalam tanda kutip dan dalam tanda plus ini adalah lokasi underscore data, itu adalah string. Nah, jadi pastikan kalian membuatnya tanpa spasi. Nah, ini adalah string tadi, lokasi underscore data. Kemudian di sini untuk blok pertamanya data file user stop listening. Kemudian saya buat user file garis miring. Nah, ini blok ini Firebase out get UID. Nah, jadi ketika user lain nanti login, maka UID-nya kan beda-beda. Nah, jadi nanti filenya tertata dengan rapi. Nah, untuk kodenya sendiri nanti saya ada taruh di deskripsi. Kemudian di sini saya juga buat progress bar-nya, set visible-nya gone, hilang. Nah, kemudian di sini ada button pilih file. Ketika dipencet, maka user akan diarahkan untuk memilih file. Saja kita pakai blok file picker. Nah, kemudian di sini ketika user sudah memilih file, maka di sini untuk logikanya atau bloknya on file picker, saat file dipilih. Nah, saya pakai komponen kalender di sini. Kalender get now itu maksudnya untuk mendapatkan waktu saat sekarang. Nah, saat file dipilih. Kemudian di sini saya buat string lokasi file. Di sini saya kemudian simpan lokasi filenya. Caranya di sini kalian tambahkan list string dulu, bebas namanya. Nah, jika sudah kalian tambahkan list string, kemudian pilih ini get add, kemudian masukkan angka 0. Itu maksudnya ambil data di list string file path pada posisi pertama. Nah, kemudian di sini saya buat create new map dengan nama map file. Ya. Nah, di
sini map ini nanti akan kita gunakan untuk menampung info atau data-data file yang akan dipilih, contohnya nama file. Sini saya gunakan get last segment part of lokasi file. Nah, maksudnya di sini kita akan mendapatkan segmen terakhir dari lokasi file. Jadi maksudnya di sini adalah contohnya seperti ini. Nah, last segment itu ya nama filenya ini. Nah, kita simpan, kemudian path filenya, lokasi filenya, kemudian tanggal dari komponen kalender get times. Jadi di sini data tanggal yang tersimpan itu berupa timestamp. Nah, jadi berupa enggak tanggal, jadi berupa timestamp. Ini berupa info tanggal. Jadi di sana data infonya itu nanti lengkap. Nah, kemudian map ini kita tambahkan ke dalam list map. Tentu saja kita juga punya list map lm file. Nah, kemudian list view itu nanti kita akan gunakan untuk menampilkan file yang dipilih tadi. Jadi di sini list view 2, set custom view data list map lm. Nah, di sini kita juga tampilkan jumlah file yang terpilih. Yang ini ya, 4 file terpilih. Sini saya gunakan length of list map, panjang list map atau jumlah data yang ada di list map. Sini kemudian digabungkan dengan teks file terpilih. Nah, saja kalau sudah menggunakan list map, maka pasti pakai custom list view. Nah, di sini saya juga punya satu custom view yang saya gunakan untuk menampilkan file. Nah, linear 1, ada text view 1, text view 2, text view 3. Nah, kemudian di list view-nya saya customkan ke custom view tadi, custom file. Nah, saat file terpilih tadi kan kita ada naruh key di map ya, kayak nama file, path file, tanggal file. Nah, jadi map ini nanti akan masuk ke list map. Nah, kemudian di list view tadi kita akan ambil key yang kita simpan tadi di event bagian onBind custom view. Nah, di sini text view 1. Karena kita ingin menampilkan nama file di text view 1, maka kita get key-nya di list map nama file. Begitu juga dengan path file dan tanggal. Nah, untuk menampilkan tanggalnya di sini kita buat komponen kalender baru. Kan tadi ada 2 komponen kalender kan. Yang pertama kita gunakan untuk menyimpan info waktunya, kemudian yang kedua kita akan gunakan untuk menampilkan info waktunya. Nah, jadi di sini set tanggal, kalender tanggal, kita set waktunya berdasarkan data yang sudah disimpan tadi. Nah, kita ambil dari list map dengan key tanggal. Nah, barulah di text view 3 kita tampilkan tanggalnya yang sudah kita set tadi dengan format jam titik menit spasi tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Nah, keuntungan kita menyimpan tanggal seperti ini, jadi nanti kita bebas mau format tanggalnya seperti apapun, itu bebas. Dan juga nanti kalau kita menyimpan tanggalnya dengan cara seperti tadi, walaupun berbeda zona waktu, ketika ditampilkan nanti zona waktunya itu bakalan pas mengikuti tanggal di HP. Nah, kemudian sudah ditampilkan, barulah kita pencet tombol upload. Nah, di tombol upload di sini kita punya sebuah number. Number ini yang akan kita gunakan untuk mengambil atau memposisikan data mana yang akan kita ambil di list map. Nah, pertama kita set numbernya di 0. Artinya kita akan ambil data pada posisi 0 atau data pertama. Di sini kalian bisa lihat blok Firebase upload file path-nya. Ambil key path file pada posisi number. Nah, di sini bisa kalian lihat posisi numbernya 0. Jadi ambil data pertama atau ambil path file
pada posisi pertama di list map lm file. Kemudian kita upload di Firebase dengan nama Firebase out, ini ID kita, kemudian garis miring get value add number, nama file. Nah, di sini kita ambil data berupa nama file yang tersimpan tadi pada posisi 6 atau posisi kosong. Nah, baru kita set buttonnya gone, terus kita tampilkan progress barnya tadi. Nah, kemudian di komponen di sini pada Firebase-nya on upload progress, kita tampilkan progressnya di progress bar. Nah, seperti ini untuk menampilkan progressnya. Nah, jadi ketika nanti filenya sudah terupload di sini, nah disinilah kita menyimpan datanya ke Firebase Real Time Database. Nah, di sini pertama kita punya string dengan nama pushkey. Nah, kita isi string ini dengan data dari Firebase data file get pushkey. Di sini maksudnya fungsinya sendiri adalah kita mendapatkan unique key atau karakter yang unik supaya data yang kita upload nanti nggak ketimpa-timpa. Karakter unik itu maksudnya yang ini loh. Nah, ini strip M garis bawah A Z, ini yang 4 ini namanya karakter unik. Bisa kalian ganti dengan karakter kalian sendiri, atau misalnya kalian ganti dengan angka 1, 2, 3, tapi kan itu nggak efektif. Takutnya nanti ada salah di aplikasi kalian atau apalah, kemudian datanya ketimpa, kan berabe nanti. Nah, di sini fungsinya pushkey ini. Kemudian kita buat map baru dengan nama map push data. Kemudian kita isi nih data-data apa aja yang pengen kita simpan di Firebase. Pastinya nama file, kemudian URL file, tanggal file di-upload, kemudian pushkey-nya kita simpan. Kemudian kita upload ke Firebase data file. Nah, ini ya. Jadi nanti kesimpannya seperti ini. Nah, nama file, pushkey, tanggal, URL file. Nah, ketika datanya sudah terupload nanti, kemudian kita lanjutkan lagi nih. Kita naikkan lagi numbernya, kita naikkan 1. Nah, setelah dinaikkan kita cek nih, apakah nilai number ketika di-increase-kan 1 itu sama dengan jumlah list map. Nah, kalau sama kan berarti kan setiap selesai kita kan increase 1 nih. Nah, kemudian kalau nya sama berarti proses uploadnya berarti sama, sudah selesai, udah 4 kali maksudnya udah selesai, berarti kita munculkan notifikasi upload selesai. Tapi jika enggak, contohnya nih tadi kita kan upload pertama nilainya 0, kemudian selesai upload kita increase jadi nilainya 1. Kemudian sedangkan ini panjang list map atau data list mapnya tadi jumlahnya ada 4. Apakah 1 sama dengan 4? Kan enggak. Nah, jadi dijalankanlah nih proses upload. Sini ambil nih, sudah di increase 1 berarti upload file path, ambil data di list map lm file itu pada posisi 1. Jadi posisi 1 itu di list map itu, posisi 1 itu sama dengan 0 posisinya kalau diambil. Kalau yang di posisi 2 yang kita lihat itu diambilnya di posisi 1, ngerti nggak? Nah, kemudian kita upload. Nah, jadi ini terus nanti berulang-ulang sampai datanya ini nomornya ini sama dengan lm file, barulah dinyatakan uploadnya selesai. Kalau udah selesai kita tampilkan juga buttonnya tadi, button 2 atau button 3 visible. Kemudian kita set gone progress barnya. Nah, iya button 3. Nah, udah gitu doang. Nah, untuk menampilkannya nanti ada video tersendiri. Jadi sampai sini mudahan kalian paham. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Untuk projectnya nanti mungkin saya upload juga kali ya di Google Drive, bisa kalian download nanti. Untuk restore-nya kalian bisa pakai SH Recovery. Nah, itu dulu untuk penjelasannya kali ini. Kalau ada request tentang project lain bisa aja kalian komen langsung ya. Terima kasih.